Baik, cek cek. Baik, suara masuk ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, ikhwani fillah, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian malam Jumat kita membahas hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwasanya di setiap pertemuan akan dibahas satu bab, ya. Dan dari satu bab tersebut kita akan ambil beberapa hadis pilihan yang akan dikaji pada pertemuan tersebut. Dan di pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu babus sabri. Bab yang membahas tentang kesabaran. As-sabru atau as-sabar definisinya adalah habsun nafsi. Al-habsu. Kita tulis dulu di sini definisi sabar. Baik. Definisi sabar secara bahasa artinya adalah menahan diri. Dan secara syar'i, secara istilah syar'i, artinya adalah menahan diri dari, ya, musibah, atau yang pertama menahan diri dalam tiga hal. Yang pertama adalah dalam ketaatan, dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, menahan diri atau bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, bersabar atau menahan diri dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Baik. Itu adalah definisi dari sabar dan juga cakupan dari sabar. Secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Dan secara istilah syar'i makna sabar artinya habsun nafsi ala ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan, amal soleh. Misalnya salat berjamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah walaupun terdengar mudah, hanya mendatangi masjid untuk melakukan ibadah salat yang tiap hari kita lakukan. Namun untuk mulazamah atau senantiasa menghadiri salat berjamaah, seseorang membutuhkan kesabaran. Karena di momen-momen tertentu ketika seseorang misalnya tertimpa lelah, letih dalam pekerjaannya, atau badannya yang sedang tidak enak, sedang sakit, ia tetap memaksa dirinya untuk bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki terutama.
Di saat dia sedang sibuk-sibuknya dengan urusan duniawinya, sedang sibuk-sibuknya dia di tengah pekerjaannya, dia menyempatkan dirinya, meluangkan waktunya untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Dan ini membutuhkan effort, membutuhkan pengorbanan. Betapa banyak di sana orang-orang yang belum diberikan taufik dan juga tidak bersabar dalam menjalankan ibadah ini. 5 kali sehari melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini adalah perkara yang sangat besar. Walaupun terdengar mudah, namun sejatinya realitanya banyak sekali di antara kaum muslimin yang belum lulus pada hal ini. Karena dalam hadiri sholat sendiri itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan tekad yang kuat, pengorbanan terhadap hal yang mungkin menyibukkan dirinya. Dia tinggalkan itu semuanya dan memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Atau sabar dalam menjalankan ketaatan yang lain, misalnya berpuasa. Yang haus di waktu siang, walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat, berpanas-panasan di bawah terik matahari, bermacet-macetan di jalanan, namun dia tetap berusaha untuk menahan dirinya dari makan dan minum dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasanya. Maka Allah akan berikan balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan. Sebagaimana nanti akan kita baca satu persatu ayat-ayat firman Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita gambaran besarnya pahala sabar, yang memotivasi kita untuk terus bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Baik. Sabar jenis kedua di sini adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Contohnya seperti perkataan dusta. Perkataan dusta baik itu ketika berbincang-bincang ringan, ngobrol-ngobrol ringan dengan keluarga atau dengan teman, ataupun pada hal-hal yang pentingnya seperti dalam pekerjaan. Maka itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Kita menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita, menahan mata kita, menahan telinga kita dari segala apa yang Allah haramkan. Menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga yang haram, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang haram, dan menahan tangan dari melakukan perbuatan yang haram, juga menahan kaki dari melangkah menuju tempat-tempat kemaksiatan. Itu semuanya membutuhkan perjuangan. Itu semuanya membutuhkan effort yang tinggi. Itu semuanya membutuhkan kesabaran. Banyak sekali dosa-dosa yang sering seseorang lakukan, terutama dosa yang berkaitan dengan lisan, yang dengan mudahnya ia menjelek-jelekkan saudaranya, menfitnah yang tidak-tidak, atau bahkan menggibahi orang, membicarakan keburukan seseorang, dan lain sebagainya. Maka kita berusaha tahan lisan kita, tahan rasa ingin tahu kita dari mengetahui aib-aib manusia, menahan lisan ya, dari menggibah, membicarakan teman-teman, membicarakan keburukan orang lain, dan lain sebagainya. Itu semuanya membutuhkan kesabaran.
Contohnya adalah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, cakupan dari sabar, yaitu sabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Takdir Allah ada dua, takdir yang nikmat, takdir yang berisi hal-hal yang baik, kesehatan, keamanan, rezeki yang melimpah, kemudahan dalam menuntut ilmu, hidayah, taufik, iman, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada takdir Allah yang menyakitkan bagi hambanya. Contohnya seperti kemiskinan. Contohnya seperti itu, semuanya wajib kita jalani dengan penuh kesabaran. Dan apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bersabar dalam menjalani takdir? Seorang yang dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan, wajib baginya untuk bersabar. Dan yang lebih tinggi dari itu, dia harus ridha terhadap segala takdir Allah. Jadi bisa kita simpulkan, tingkatan manusia dalam menyikapi takdir yang buruk. Tingkatan-tingkatan manusia dalam menyikapi takdir yang buruk. Di sini ada 4. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah mereka yang mencela takdir yang buruk, ya, mencela takdir. Dan ini hukumnya haram. Ketika seseorang ditimpa musibah, ketika seseorang ditimpa kehilangan atau suatu penyakit atau kemiskinan, ia tidak terima dengan takdir Allah tersebut, kemudian mencela Allah, mencela takdir Allah, merasa bahwasanya Allah berbuat zalim, Allah tidak memenuhi hak-hak hambanya, atau menuduh bahwasanya Allah tidak Ar-Rahman, tidak Ar-Rahim, dan lain sebagainya, maka itu merupakan hal yang haram, untuk mencela takdir, mencela Allah Azza wa Jalla, baik itu mencela takdir atau mencela zaman, mencela masa, atau mengumpat atau mendoakan keburukan, atau meratapi hal-hal yang buruk tadi, meratapi musibah, ya, seperti apabila orang meninggal oleh orang-orang tercinta, ia memukul-mukul mukanya, ia berteriak histeris dengan teriakan yang menyayat-nyayat. Itu merupakan salah satu bentuk tidak menerima takdir. Maka wajib bagi kita untuk bersabar, bersabar, bersabar dalam menerima takdir Allah yang baik. Ini hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk bersabar dalam menerima takdir Allah yang buruk tersebut. Dan kita wajib meyakini bahwasanya takdir buruk ini bukanlah buruk secara mutlak. Tidaklah Allah menciptakan keburukan, melainkan di sana ada hikmah, ada hal-hal positif di balik takdir buruk tersebut. Sebagaimana obat yang pahit yang membuat tidak enak orang yang meminumnya, namun dia harus meminum obat pahit tersebut supaya penyakitnya bisa diobati, disembuhkan dengan izin Allah. Demikian pula takdir yang buruk, musibah, bencana alam, kemiskinan, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan yang lainnya, yang sangat mengganggu bagi setiap hamba. Ketahuilah di sana pasti ada hikmahnya. Baik itu sebagai ujian untuk membuat diri kita semakin baik, semakin bersabar, semakin bersyukur,
atau musibah-musibah tersebut akan menjadi penggugur dosa bagi orang-orang yang tertimbanya. Ya, sebagaimana misalnya penyakit demam, maka itu merupakan salah satu bentuk Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam bab ini, bahwasanya penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosa setiap hamba. Baik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersabar dalam menjalani takdir Allah yang buruk. Tingkatan yang lebih tinggi dari bersabar, dia adalah ridho. Dan ini hukumnya adalah sunnah, afdol. Ini lebih afdol daripada hanya sekedar bersabar. Karena mungkin ketika bersabar, seorang hanya menahan dirinya dari mengumpat, menahan lisannya dari mencela takdir Allah, menahan lisannya dari mencela keputusan-keputusan Allah. Namun ridha lebih tinggi daripada bersabar. Karena ridha berarti kerelaan hati seseorang dalam menerima takdir Allah tersebut. Dan ini tentu saja membutuhkan perjuangan yang lebih daripada hanya sekedar bersabar saja. Dan balasannya tentu saja lebih besar daripada hanya sekedar menahan diri dari tidak mengumpat. Tingkatan yang paling tinggi dalam menjalani takdir yang buruk adalah bersyukur. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang sangat jarang ada orang yang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah. Kalau mungkin musibahnya kecil, mungkin dia masih bisa bersyukur. Misalnya hanya kehilangan sandalnya. Mungkin dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Namun jika musibahnya adalah musibah yang besar, seperti bencana alam, atau wabah penyakit, atau mungkin dia di PHK dari perusahaannya, tentu saja ini tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa ridha atau bersyukur atas musibah tersebut. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala-pahala orang yang bersabar dengan tanpa batasan. Semakin tinggi dia rasa sabarnya, rasa ridhonya, dan rasa syukurnya terhadap musibah tersebut, maka semakin tinggi pula pahala yang akan dia raih. Semakin banyak pula dosa yang akan digugurkan dari dirinya. Maka senantiasa kita mencoba bersabar dalam menerima takdir Allah yang buruk ini. Ditimpa dengan kemiskinan, kita bersabar. Ditimpa dengan penyakit, kita bersabar. Diuji dengan anak-anak yang bandel pun, kita mencoba untuk bersabar. Diuji dengan lingkungan yang buruk, kita bersabar. Diuji dengan krisis ekonomi, diuji dengan musibah bencana alam, diuji dengan kekeringan, diuji dengan cuaca panas yang ekstrim, dan lain sebagainya. Kita berusaha bersabar dari mencela. Kita menahan lisan kita dari mencela Allah, mencela keputusan-keputusan Allah, dan berusaha bersabar, ridha, dan bersyukur. Maka doa yang Rasulullah SAW panjatkan atau zikir yang Rasulullah ucapkan ketika tertimpa musibah, beliau hanya mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Baik, kita akan kaji satu persatu dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Dalam Ali Imran ayat ke-200.
Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Lanjutan ayatnya warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabarlah dalam menjalankan ketaatan. Sabarlah dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabarlah dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Senantiasa kalian perbarui rasa sabar tersebut. Apabila berkurang, mulai mencela takdir, mulai mengeluh, maka kita segera introspeksi diri kita. Segera kita kuatkan rasa sabar kita kepada Allah Azza wa Jalla, terhadap takdir Allah. Warabitu wattaqullaha wa la'allakum tuflihun. Warabitu, berjagalah di medan perang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di antara tanda keberuntungan adalah dia menjalankan perintah Allah ini. Bersabar, menguatkan kesabarannya, dan juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil kedua yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian minal khauf, dari rasa takut. Al-khauf atau rasa takut maksudnya di sini adalah ketidakamanan. Khauf, ketakutan, maksudnya adalah ketidakstabilan keamanan. Mungkin terjadi konflik, ya, seperti yang terjadi di negara-negara Arab, Palestina, ya, sebagian wilayah Yaman, atau orang-orang yang tertindas, yang tidak mudah baginya untuk menjalankan ketaatan, ya. Bahkan di tahun ini pun, di zaman sekarang pun, masih banyak ya saudara-saudara kita yang tertimpa ketakutan ini. Itu ketidakstabilan keamanan. Wilayah yang terjadi perang, seperti yang terjadi di Gaza, di Palestina, dan segala macamnya. Maka di sini Allah katakan, "Wala nabluwannakum." Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit, ya, syai' ini salah satu atau sedikit, minal khaufi, ketakutan, kestabilan ekonomi, lingkungan yang tidak nyaman, tidak nyaman untuk menjalankan ibadah, tidak nyaman untuk menampakkan sunnah. Kemudian yang kedua, walju', rasa lapar. Maksud dari rasa lapar di sini adalah paceklik. Bukan karena dia tanggal tua, tapi maksudnya kelaparan di sini adalah kelaparan yang sifatnya umum yang menimpa suatu negeri, suatu negara. Mungkin karena hujan yang tidak kunjung turun, ya. Atau kemudian terjadi wabah yang menimpa pertanian di negara tersebut dengan skala yang besar, serangan hama, atau bencana banjir yang meluluhlantakan pertanian, yang sehingga menyebabkan kelaparan secara massal, maka itu semuanya merupakan cobaan dari Allah. Kemudian ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta, kemiskinan. Maksud dari kekurangan harta adalah kemiskinan. Dia sudah bekerja siang malam, banting tulang, berangkat pagi pulang malam, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu pun juga merupakan cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi setiap orang mukmin atau bahkan setiap manusia pasti akan menemukan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan negeri yang sedang perang, sedang konflik. Ada yang diuji dengan negeri yang sedang mengalami paceklik. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Kemudian juga ada yang diuji dengan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa. Maksud dari kekurangan jiwa adalah adanya wabah, meninggal, ya, meninggalnya manusia secara massal. Bisa karena wabah, bisa karena penindasan, bisa karena genosida dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan cobaan. Sebagaimana di beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 ada wabah yang massal yang menimpa hampir seluruh dunia, yaitu wabah corona, membuat banyak orang kesusahan, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, pengangguran yang semakin tinggi, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu merupakan cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Was samarat, kekurangan buah-buahan ini juga masuk dari paceklik. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di sini di dalam ayat ini disebutkan tentang beberapa macam ujian yang pasti menimpa manusia. Bisa salah satunya atau mungkin ia mengalami semuanya. Dari ketidakstabilan keamanan, kemudian paceklik, kemudian kemiskinan, kemudian ya, ditinggal mati karib kerabat, orang-orang terdekatnya, atau adanya wabah yang menyerang negaranya dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti akan dialami oleh setiap hamba Allah. Maka di sini kan wabashshirus sabirin, berikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dalam menjalani musibah-musibah ini, berikanlah mereka kabar gembira. Diampunkan dosanya, diberikan ganjaran yang tanpa batas, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ketiga ini. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, maka Allah akan berikan dia pahala. Semakin tinggi sabarnya, semakin tinggi pula pahalanya. Bighairi hisab. Maka di sini sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala juga tidak ada batasnya. Semakin tinggi dia bersabar, semakin besar pula pahalanya. Ya, semakin sedikit dia bersabar, semakin kecil rasa sabarnya, maka semakin kecil pula pahala yang dia raih. Kehendaknya kita senantiasa ingat-ingat ayat ini. Apabila ditimpa musibah, selalulah kita mengingat bahwasanya ini merupakan penggugur dosa. Ini merupakan ladang pahala. Sehingga kita bisa menerima takdir Allah tersebut dengan hati yang lapang. Walaupun memang kita merasakan penderitaan, susahnya hidup ini. Bahkan untuk makan pun kadang kita merasa susah. Namun senantiasa kita ingat-ingat ayat ini. Siapa saja yang bersabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan bagi dirinya, maka Allah akan memberikan dia pahala. Semakin tinggi rasa sabarnya, semakin besar pahalanya. Baik. Kemudian dalil berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan tetapi siapa saja yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan orang lain yang menyakitinya,
Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, yang sangat tinggi. Ya. Di sini konteksnya adalah ketika seseorang diganggu, ketika diganggu, mendapat gangguan dari orang lain. Entah itu karena dia sering menyakiti kita dengan ucapannya, atau mungkin untuk kenalan-kenalan kita yang hutang kemudian tidak mau membayarnya, atau orang-orang yang tidak suka karena kita menjalankan sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi. Maka Allah katakan orang yang bersabar dan memaafkan orang yang mengganggu tersebut, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan. Allah puji hal tersebut. Dan semua yang Allah puji dalam Al-Quran, maka itu merupakan hal-hal yang mulia. Tidaklah Allah memuji suatu perbuatan, suatu sikap, melainkan pasti perbuatan atau sikap tersebut memiliki fadilah, memiliki pahala yang sangat besar. Baik. Kemudian ada catatan tentang ayat ini, yaitu Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengomentari kata ghafara, ya. Beliau menafsirkan tidak semua orang bisa dimaafkan. Tidak semua orang bisa berhak untuk mendapatkan maaf. Siapa saja mereka yang tidak bisa dimaafkan, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas melakukan kezaliman dengan sangat besar. Misalnya membunuh, membunuh dia membunuh dengan membantai, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang, terutama seperti bangsa Yahudi terhadap kaum muslimin. Ya. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan maaf. Karena mereka telah melampaui batas dalam kezaliman. Siapa saja yang melakukan kezaliman dengan melampaui batas yang merugikan banyak orang, mengakibatkan banyak orang meninggal, banyak orang merasakan kesulitan, banyak orang merasa dirugikan, maka dia tidak bisa mendapatkan pemaafan. Orang yang mencuri, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, ya, mencuri kas negara, kemudian mengakibatkan kerugian yang sangat besar, sehingga menyebabkan orang-orang pada susah hidupnya, maka mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pemaafan. Nih, orang-orang yang melampaui batas. Dan jenis yang kedua yang tidak bisa dimaafkan adalah yang bila disikapi dengan lunak, dia melampaui, ya, malah melampaui batas. Orang yang kedua ini juga tidak berhak untuk mudah dimaafkan. Yang bila diberikan maaf, malah dia semakin menjadi-jadi. Misalnya ada orang eh, pungutan liar, misalnya pungutan liar. Dia memungut atau meminta secara paksa. Kemudian kita apabila ada orang yang kemudian memberinya dengan harapan semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lain atau mungkin hidupnya lebih baik. Namun ternyata apabila orang yang diberi tersebut ketika diberi malah menjadi semakin beringas, menjadi semakin menindas, maka mereka juga bukanlah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kelembutan. Ya. Maka ini perlu diperhatikan.
Tidak semua orang mudah untuk dimaafkan, tidak semua orang berhak untuk mendapatkan perbuatan yang lembut, ya. Kadang bagi orang-orang tertentu ketegasan lebih berguna baginya untuk berubah menjadi lebih baik daripada hanya sekedar kata-kata yang indah. Oke, ini kembali nanti kepada pelaku dari kezaliman tersebut. Baik. Kemudian dalil berikutnya, waqala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Mintalah kalian pertolongan bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan juga dengan salat, ya. Ketika kita butuh akan pertolongan Allah, ya, di sini konteksnya ketika kaum muslimin berjumpa atau berperang dengan orang-orang kafir di medan perang, ya. Allah perintahkan kaum muslimin, para sahabat, untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan bersabar. Bersabar tidak kabur dari medan perang, ya. Bersabar dari rasa lelah, rasa ngantuk, ya. Rasa berat, rasa sakit. Wassalah, dan juga senantiasa mendirikan salat, senantiasa meminta kepada Allah, ya. Perbaiki salatnya, semakin kuat hubungan Allah dengan seorang hamba dalam salatnya, maka semakin dekat pula pertolongan Allah bagi orang tersebut. Maka di sini Allah katakan balasannya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Ma'iyah, ya, bersama. Di sini dikatakan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah at-ta'idu wan nasr. Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Bukan bermakna pengawasan, ya. Karena ada dua kata, ya. Dari kata ma'ani, innallaha ma'ana, atau innallah ma'al mu'minin, ya. Ada dua makna dari ma'iyah, ma'a, bersama di sini. Allah bersama hambanya. Ma'iyah yang pertama yang sifatnya umum, maknanya adalah Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya, ya. Jadi ma'iyah kita kasih keterangan di sini. Ma'iyah pertama artinya pengawasan. Dan ini ma'iyah yang sifatnya umum. Allah mengawasi semua hamba. Adapun yang kedua adalah memberikan pertolongan dan kemenangan. Maka ini merupakan ma'iyah, kebersamaan yang sifatnya khusus, ya. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, yang beriman, yang bersabar dan mendirikan sholat. Baik. Dan inilah makna kedua, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Dan makna kedua yang dimaksud dalam ayat. Jadi maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar bukan hanya sebatas Allah mengawasi mereka. Namun maknanya adalah Allah akan memberikan mereka pertolongan. Allah akan memberikan mereka, orang-orang yang sabar tersebut, jalan keluar. Kuncinya mereka bersabar, ya. Mereka semakin kuat hubungannya dengan Allah dalam sholat-sholatnya. Apabila mereka telah melakukan dua hal tersebut,
sabarnya ditingkatkan, sholatnya lebih khusyuk, munajatnya lebih tinggi, maka janji Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan cukupkan dia, akan penuhi apa yang dia inginkan. Baik. Kemudian dalil berikutnya, waqala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Di sini Allah Azza wa Jalla katakan wala nabluwannakum. Di sini Allah memberikan dua ta'kid, ya. La la mutaukid, kemudian di sini ada nun taukid, ya. Jadi ada dua taukid, ada dua penguat dalam kata ini. Wala nabluwanna, wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, hamba-hamba Allah, ya. Orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman akan Allah uji, ya. Baik itu tadi dengan ujian dalam menjalani ketaatan, ujian dalam meninggalkan kemaksiatan, atau ujian dalam menyikapi takdir Allah yang menyakitkan. Semua manusia akan mendapatkan ujian tersebut. Diuji dengan nikmat, apakah dia bersabar, bersyukur, atau menjadi orang yang kufur. Tidak mudah, lulus ujian dalam nikmat. Mungkin secara dunia dia terlihat bersenang-senang, namun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kebanyakan manusia, mereka ketika diberi ujian berupa kemiskinan, mereka masih bisa bersabar. Namun hanya sedikit manusia yang apabila diberikan kekayaan, mereka bersyukur. Kebanyakan orang apabila diberikan kekayaan, mereka menjadi-jadi. Mereka semakin tamak terhadap dunia. Mereka semakin lupa akan akhirat. Kesibukan dunianya akhirnya menghalangi dia dari sholat berjamaah. Kesibukan dunianya akhirnya menghalangi dia dari majelis-majelis ilmu. Kesibukannya dari dunia mengejar kenikmatan tersebut akhirnya menghalangi dia dari berbagai macam bentuk ibadah. Dan banyak orang yang apabila diuji dengan kenikmatan, dia tidak bisa lulus ujian tersebut. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Tujuan ujian-ujian Allah tadi adalah nampak nampak mana di antara hamba-hamba Allah, ya, yang benar-benar berjuang untuk agama ini, berjihad, was-sabirin, dan juga mana di antara hamba-hamba Allah yang bersabar, ya, dalam menjalankan aturan-aturan Allah. Baik. Itu adalah tujuan di dunia, kenapa kita semuanya diuji, ya, supaya diketahui mana hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah, dan mana hamba-hambanya yang memang tidak layak untuk mendapatkan rahmat maupun ampunan Allah SWT. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci dari hadas merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah maka dia memenuhi timbangan. Pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Apabila seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka pahalanya, keutamaannya adalah lebih besar atau mencakup antara langit dan bumi.
wassalatu nurun. Kemudian Nabi membawakan beberapa macam amalan yang bisa mendatangkan fadilah, yang bisa mendatangkan pahala yang besar, pengaruh yang besar bagi setiap hamba. Yang pertama di sini as-salat. Was-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Cahaya bagi seorang hamba supaya dia bisa berjalan di atas muka bumi ini, meniti jalan ketaatan, ya, dan supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Maka orang yang wajib, yang senantiasa mengerjakan salatnya dengan penuh kekhusyuan, penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dia pun akan mendapatkan hidayah. Allah akan bimbing jalan dia, Allah akan jaga anggota badan dia dari hal-hal yang Allah haramkan. Was-shadaqatu burhanun. Amalan kedua adalah sedekah. Sedekah merupakan burhan, bukti nyata keimanan seseorang. Kenapa bisa disebut sedekah sebagai bukti keimanan? Karena dalam sedekah seseorang mengeluarkan harta yang ia cintai. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, pahala yang besar hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kita suka menumpuk kekayaan, kita suka mungkin pakaian-pakaian yang bagus. Allah perintahkan untuk bersedekah. Sedekahkanlah sebagian dari harta-harta kita. Maka di sini merupakan bukti keimanan. Apabila imannya benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar dia beriman kepada Allah, maka tentu dia lebih mengutamakan ridha Allah daripada kesenangan duniawi. Ia lebih mengutamakan ridha Allah, ya, daripada hal-hal duniawi yang telah ia kumpulkan. Maka inilah makna dari kata burhan. Itu merupakan bukti. Bukti Anda benar-benar beriman kepada Allah itu dilihat dari sedekah. Karena harta merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Apabila ia bisa mengorbankan yang ia cintai untuk Allah, maka dia telah mendahulukan iman kepada Allah. Baik. Kemudian was-sabru dhiya'un. Dan sabar adalah sinar yang terang. Baik. Ada perbedaan antara kata nur dan dhiya. Tadi salat disebutkan artinya salat itu adalah cahaya. Baik. Salat adalah nur, cahaya. Kemudian sabar adalah dhiya. Dhiya dalam bahasa Arab adalah cahaya dari benda yang panas. Dari benda yang panas seperti dari matahari, dari api unggun, ya, atau dari kompor misalnya, atau dari lilin, ya, maka itu disebut sebagai dhiya. Adapun nur, maka ini sifatnya umum, seperti bulan. Ya. Bulan dia tidak memiliki cahaya sendiri, dia memantulkan cahaya. Namun bulan tetap disebut sebagai sesuatu yang bercahaya. Bahasa Arabnya nur, nurul qamar, dan bukan dhiyaul qamar. Ya. Nurul qamar artinya cahaya bulan. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri dan juga tidak ada panas dalam cahaya bulan. Berbeda dengan dhiya, wa syamsu dhiya. Ya. Wa syamsu dhiya. Allah menjadikan matahari sebagai dhiya. Apa arti dhiya? Dhiya itu cahaya yang ada panasnya. Ya makanya di sini diibaratkan dengan kesabaran. Karena sabar itu pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Karena sabar itu pasti atas sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan musibah-musibah, penyakit, ya, ditinggal meninggal oleh seseorang yang kita cintai itu tentu saja sangat menyakitkan.
Dari rasa sakit tersebutlah muncul cahaya, muncul pahala-pahala dan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini berbeda dengan sholat, karena sholat mungkin bagi kebanyakan orang tidak menyakitkan. Ya. Dia tidak menyakitkan. Memang bagi sebagian orang itu memerlukan effort perjuangan, namun perjuangan yang tidak menyakitkan, tidak sampai berdarah-darah, tidak sampai menyebabkan kemiskinan. Ya, namun kalau sabar yang merupakan ya cahaya, ini harus disertai dengan rasa sakit, disertai rasa sakit. Seperti itu. Itulah perbedaan. Ya. Kenapa Nabi katakan sholat itu nur, cahaya, kemudian sabar itu dia, cahaya. Namun ada perbedaan yang sangat jelas di sini. Sholat tidak menyebabkan rasa sakit umumnya, sementara sabar pasti umumnya menyebabkan rasa sakit. Baik. Ya. Di sini kita garis bawahi sabar adalah sinar terang, maksudnya adalah sinar terang yang berasal dari benda yang panas, cahayanya juga memiliki panas, sehingga membuat kita merasa kesakitan dengan cahaya tersebut. Cahaya matahari di siang bolong, atau cahaya api yang apabila terlalu dekat akan menyebabkan rasa panas, melepuh dan lain sebagainya. Baik, itulah dhiya. Ya. Jadi dhiya adalah cahaya yang memiliki rasa panas. Baik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an akan menjadi pembela bagi kamu atau musuh atas kamu. Hujjatun laka. Apa maksud Quran merupakan hujjah bagimu atau menjatuhkanmu? Maksudnya adalah segala sesuatu, hukum-hukum itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-halal wal haram itu semuanya telah Allah jelaskan. Maka siapa saja yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut, yang halal dia kerjakan, ibadah-ibadah dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, maka Al-Quran akan menjadi pembela baginya, akan membela dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah seorang hamba yang telah menjalankan isi Al-Quran, menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Namun apabila seseorang tidak menjalankan isi Al-Quran, ada perintah salat dia tidak mau salat, ada perintah haji dia tidak mau haji, ada perintah puasa dia tidak mau puasa, kemudian ada yang Allah haramkan tapi dia malah mengerjakannya, maka Al-Quran akan menjadi musuh baginya. Di hadapan Allah, Al-Quran akan bersaksi, ya Allah, ini adalah seorang hamba yang telah mengetahui hukum-hukum syar'i. Dia telah membaca Al-Quran, mengetahui hukum-hukumnya. Namun dia tetap mengerjakan yang haram dan tetap meninggalkan kewajiban. Maka Al-Quran akan menjadi hujjah yang menjatuhkan bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan isinya. Ya, jadi membaca Al-Quran bukan bermakna hanya sebatas tilawah, namun juga maknanya adalah mengetahui kandungan Al-Quran, kewajiban, dan juga keharaman. Misalnya sholat, kita tahu sholat itu wajib, kita tahunya dari Al-Quran. Kita tahu berbuat baik kepada orang itu wajib, kita tahunya pun juga dari Al-Quran. Jadi bukan bermakna tilawah mujarrad, ya, hanya sebatas membaca, namun juga pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap isi Al-Quran, itu pun juga merupakan hal yang dimaksudkan di sini. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An-Nabi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-Ansar. Abu Sa'id bercerita bahwasannya sebagian manusia dari sahabat Ansar sa'alu Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta harta di sini maksudnya. Fa'atahum, maka kemudian Nabi memberi mereka.
apa yang mereka inginkan. Ya, mungkin ingin uang, Nabi kasih uang, ingin pakaian, Nabi kasih pakaian, ingin makanan, Nabi kasih makanan. Ya. Dari mana Nabi mendapatkan itu? Ya dari eh, banyak sumber, terutama dari ghanimah, harta rampasan perang. Itu semuanya dikelola oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi apabila ada yang ingin mendapatkan sesuatu harta, maka mereka akan mendatangi Nabi ini, mengadukan kondisinya, kemudian Nabi pun akan memberi apa yang dia inginkan. Baik, sebagian sahabat-sahabat Ansor mereka meminta kepada Nabi sesuatu. Fa'atahum, maka Nabi memberikan mereka. Thumma sa'aluhu. Ya. Kemudian mereka meminta kembali. Fa'atahum, maka Nabi pun kembali memberi mereka apa yang mereka inginkan. Hatta nafida ma indah, sampai Nabi tidak lagi memiliki apapun untuk bisa diberikan kepada mereka. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih, maka Nabi pun memberikan pesan kepada mereka. Ketika sudah tidak memiliki lagi apa yang mau diberikan, Nabi memberikan pesan kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ya. Kalau seandainya aku memiliki sesuatu harta, falan addakhirahu ankum, maka aku tidak akan menyimpannya, dari menahan harta tersebut dari kalian. Pasti akan aku berikan. Ya. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Dan siapa saja yang menjaga dirinya dari meminta-minta, yu'iffuhullah, maka Allah akan bantu dirinya dari meminta-minta. Barang siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan memuliakannya. Kemudian pesan yang berikutnya, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Barang siapa yang merasa cukup akan karunia dari Allah, ya, maka Allah akan mencukupkannya. Allah akan membuat hatinya, ya, akan membuat dirinya merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan yang ketiga, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرْهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Ya, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih mencukupi yang diberikan kepada seorang hamba daripada kesabaran. Karena kesabaran ini fadilahnya sangat besar sekali. Ia akan bisa membuat seseorang merasa cukup dengan apapun yang ia miliki. Berapapun, ya, harta yang ia miliki, ia merasa cukup. Qanaah, rasa sabar. Dan perlu diperhatikan di sini, waman yatasabbar, barang siapa yang berusaha bersabar. Maknanya adalah kesabaran itu, ya, kesabaran itu perlu dilatih. Kesabaran itu tidak serta-merta seseorang memiliki kesabaran tingkat tinggi tanpa usaha. Kesabaran itu perlu dilatih. Waman yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha melatih dirinya untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan jadikan orang tersebut menjadi orang yang penyabar. Dan apabila seseorang telah diberikan kesabaran, telah diberikan qanaah, kecukupan atas harta yang ia miliki, maka sungguh dia telah diberikan sesuatu yang bahkan para raja pun tidak memilikinya. Dan orang terkaya di dunia pun tidak memilikinya. Itu sifat qanaah. Baik. Hadis yang berikutnya, An Nabi Yahya Suhaib bin Sinan.
Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan sekali perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Yang demikian itu, sesungguhnya setiap urusan seorang mukmin itu baik. Semua hal yang menimpa, yang dilakukan oleh setiap mukmin itu pasti baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak terdapat pada seseorang kecuali orang yang mukmin. Jadi sifat-sifat ini, ya, sifat sabar itu tidaklah bisa didapati kecuali pada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan. Sarra artinya kesenangan. Syakara, dia pun bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila dia diuji, ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu pun juga baik baginya. Ketika diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, ia bersabar. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka tanda seseorang itu beriman, tanda kuatnya iman seseorang bisa dilihat dalam dua kondisi ini. Ketika dia dapat musibah, dilihat apakah dia mengeluh, apakah dia mencaci takdir Allah, apakah dia mengumpat, ya, apakah dia kemudian meratapi nasibnya. Apabila ternyata dia malah bersabar, ya, ridha dengan keputusan Allah, dan kemudian berusaha menjadi lebih baik, maka itulah mukmin sejati. Kemudian jika dia mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu gaji yang tinggi, badan yang sehat, atau sembuh dari penyakit, atau selamat dari bencana, selamat dari kecelakaan, maka dia bersyukur. Maka itulah seorang mukmin. Dan bersyukur tidak hanya sebatas ucapan alhamdulillah, ya, namun juga ada konsekuensi dari syukur tersebut. Ya. Yaitu dia semakin taat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Ia mendapatkan harta yang melimpah. Ia gunakan harta tersebut dia misalnya untuk haji apabila dia belum haji. Kemudian dia bantu sanak familinya yang kesusahan, diberikan kemudahan. Kemudian juga bantu tetangga-tetangganya, bantu rekan-rekannya. Itu bentuk syukur. Jadi syukur bukanlah ucapan alhamdulillah kemudian semua hartanya dia pendam untuk dirinya sendiri. Bukanlah syukur. Namun ada hal lain dari syukur tersebut. Ia banyak memberi orang, ia banyak bersedekah, membantu kedua orang tuanya, menafkahi orang tuanya, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Itu adalah bentuk dari syukur. Dan itu sifat-sifat tersebut hanya ada pada seorang mukmin. Baik. Ada satu kisah yang menarik dalam hadis ini. Ya. Di hadis ke ya, kisah yang cukup panjang. Di hadis ke-30, ya, silahkan dilihat di situ tentang kisah sabar seorang dari Bani Israel. Ini sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah, dahulu ada seorang raja dari kalangan umat sebelum kalian, mungkin di Bani Israel ya. Dia mempunyai seorang ahli sihir.
Setelah penyihir itu tua, ia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah tua, maka utuslah seorang pemuda kepadaku yang saya akan mengajarinya ilmu sihir. Kemudian raja tersebut mengutus kepada tukang sihir tua tadi seorang pemuda. Raja mencari pemuda, kandidat tukang sihir berikutnya, yang kemudian belajar sihir. Ya, baik. Pemuda tersebut ya sekolah ya, sekolah di tukang sihir sepuh ini. Dalam perjalanannya dari rumah menuju tempat si tukang sihir ini, perjalanannya cukup jauh. Dalam perjalanannya, pemuda tersebut bertemu seorang pendeta. Dia pun mampir ke tempatnya, kemudian bercakap-cakap, berbincang-bincang. Pendeta tersebut, ini pendeta dalam konteks dia maksudnya adalah ahli ibadah. Ya. Maksudnya bukan pendeta Nasrani, tapi maksudnya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, ya. Umat Isa. Kemungkinan ini adalah umatnya Nabi Isa. Ahli ibadah. Pendeta di sini bukanlah pendeta pendakwah Nasrani seperti zaman sekarang, namun maksudnya adalah ahli ibadah atau rohib. Ya. Di sini di istilah hadis ini adalah kata rohib, dan rohib artinya adalah ahli ibadah dari Bani Israel. Kemudian tersebut mampir ke rumahnya ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah tersebut memberikan dia wejangan, memberikan dia kata-kata yang indah. Akhirnya dia pun kagum terhadap ahli ibadah tersebut. Dan ini membuat dia sering terlambat ya, mendatangi jadwal sekolah sihirnya. Apabila dia datang ke tempat penyihir, maka dia melewati tempat pendeta tersebut dan dia mampir ke tempatnya. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Setiap kali dia mau berangkat sekolah sihir, dia mampir dulu ke rumahnya ahli ibadah, mendengarkan sepatah dua kata dari ahli ibadah tersebut. Baik. Ketika sering terlambat, ya, maka ini membuat jengkel si penyihir tua tadi. Ya. Selanjutnya bila ia datang ke tempat penyihir, penyihir tersebut memukulnya, ya karena sering terlambat. Ya. Maka dia mengadukan hal itu kepada pendeta. Pemuda tadi mengadukan kepada pendeta. Pendeta berkata, jika kamu takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa kamu ditahan oleh keluargamu. Dan jika kamu takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa kamu ditahan oleh penyihir. Ya, intinya dia disuruh mencari alasan-alasan yang masuk akal. Dan maksudnya adalah supaya dia tidak ketahuan bahwasanya dia belajar kepada ahli ibadah tersebut. Baik. Kemudian di hari-hari berikutnya, ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada binatang besar yang menghalangi jalan manusia. Ini tidak diketahui ini binatang apa, apakah gajah ataupun badak atau semacamnya, tapi binatang yang besar yang menghalangi jalan. Mungkin dia binatang tersebut marah, akhirnya memblokir jalur. Dia berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir yang lebih utama ataukah pendeta yang lebih utama. Ya. Dia ingin menguji ilmu yang didapat dari ahli ibadah atau ilmu dari penyihir. Dia mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih engkau cintai daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Kemudian dia melempar binatang tersebut hingga ia dapat membunuhnya. Ya, ini merupakan hal yang ajaib. Ada binatang besar, katakanlah gajah gitu, atau badak, yang hanya dilempar batu, namun kemudian meninggal. Maka ini tentu saja hal yang menakjubkan. Dan ini semakin membuat iman pemuda tersebut semakin tumbuh. Kemudian dia pun mendatangi ahli ibadah, memberitahukan hal tersebut, ya, kisah yang menakjubkan ini tadi. Maka kemudian ahli ibadah, ia berkata, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada aku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sebagaimana yang saya lihat. Ilmumu sudah ya lumayan dalam. Sesungguhnya kamu akan diberi cobaan. Ya. Si ahli ibadah ini melihat
Sesungguhnya kamu akan diberi cobaan, maka jika kamu telah mendapat cobaan itu, janganlah kamu menunjukkan aku. Nanti kamu akan ketahuan sama raja. Dan tolong jangan tunjukkan diriku bahwasanya aku yang mengajari engkau tentang ya, ilmu ini, tentang keimanan ini. Maka pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit kusta, dan dapat mengobati manusia dari segala macam penyakit. Pemuda ini diberikan karomah oleh Allah, yang dengannya, dengan wasilahnya, orang-orang yang datang kepadanya bisa sembuh. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maksudnya adalah mendoakan, dengan didoakan atau diruqyah, dan bukan seperti Nabi Isa. Nabi Isa diberikan mukjizat mengusap orang yang sakit menjadi langsung seketika itu sembuh. Namun yang dilakukan pemuda ini bukan mengusap, namun mendoakan atau meruqyah. Meruqyah bagian tubuh yang sakit dari pasien-pasiennya. Baik. Maka seorang pejabat istana yang buta dan dekat dengan raja mendengarnya. Ia datang dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Kemudian dia berkata, apa saja yang terkumpul di sini akan menjadi milikmu apabila engkau dapat menyembuhkan aku. Pejabat tersebut ya, akan memberikan hadiah kepada pemuda apabila pemuda itu tadi bisa menyembuhkannya. Ya, disinilah pemuda itu mulai mengajarkan tauhid kepada orang-orang. Nah, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Hanya Allah Ta'ala yang dapat menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu semata-mata hanya milik Allah. Maka mintalah kepada Allah. Maka jika Anda beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah sehingga Dia akan menyembuhkan. Maka pejabat tersebut pun mau beriman. Mau beriman kepada Allah, kemudian pemuda tersebut mendoakan, meruqyahnya, akhirnya dia pun sembuh. Singkat cerita, pejabat tadi datang kepada raja dan duduk di dekatnya, sebagaimana biasa ia duduk. Maka raja itu heran, dia kan dulunya buta, kok sekarang bisa melihat? Dia bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Dia menjawab, Robku, Tuhanku, Allah. Maka dia berkata, nah raja bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain saya? Dengan mantap, pejabat tersebut mengatakan, Robku dan Robmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Kita semuanya adalah hamba. Kita memiliki Tuhan, yaitu Allah. Maka raja menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya. Raja nggak mau ada orang yang beriman. Sehingga dia menunjukkan kepada pemuda tersebut. Ditanya, siapa yang membuatmu beriman? Akhirnya pejabat tadi bilang si pemuda. Kemudian pemuda itu pun didatangkan. Dan raja bertanya kepadanya, hai anakku, ternyata sihirmu sudah sampai pada tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Dan kamu dapat melakukan ini dan melakukan itu. Pemuda itu pun berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Maka raja menangkapnya dan terus menyiksanya. Siapa yang mengajarimu tauhid itu? Maka pemuda pun menunjukkan kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan. Kemudian dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu. Keluarlah dari ajaran Nabi Isa. Pendeta tersebut, ahli ibadah tersebut menolak. Maka raja minta supaya didatangkan sebagai gergaji, kemudian digergaji ya, kepalanya, kemudian dari atas ke bawah sehingga jatuhlah kedua belahan badan pendeta tersebut. Baik. Dan ini tentu saja membuat pemuda tadi merasa menyesal. Kenapa dia menunjukkan ahli ibadah tadi yang mengajarinya? Padahal tadi dia sudah berjanji tidak akan menunjukkan siapa yang mengajari tauhid tersebut. Ya. Akhirnya dia pun menyesal. Kemudian dia akan melakukan hal-hal yang uh, luar biasa. Baik. Kemudian pejabat istana tadi yang beriman juga dikatakan kepadanya, didatangkan, diikat, dipaksa keluar dari agama. Dia pun menolak. Kemudian akhirnya dia pun juga digergaji, dibelah badannya menjadi dua bagian. Kemudian pemuda tadi
bawa lagi. Dipaksa untuk keluar dari agama. Ia menolak. Maka kemudian pemuda tadi diserahkan kepada sekelompok prajurit. Kemudian dibawalah dia ke puncak gunung untuk kemudian dilemparkan dari gunung tersebut. Ya, maksudnya di sini ada tebing ya, bukan gunung seperti gunung-gunung di Indonesia. Maksudnya adalah tebing. Oke, ketika mereka telah sampai di puncak gunung, di puncak tebing, pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Maka gunung pun bergoncang keras, semuanya jatuh, dan hanya ya, pemuda itu yang selamat. Kemudian pemuda itu berjalan menuju raja. Ia tidak kabur, ia ingin menantang raja tersebut. Ya. Maka raja heran, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu, para prajurit tadi? Maka ia menjawab, ya, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Maka raja tadi semakin marah. Kemudian memerintahkan prajurit lain untuk membawa pemuda ini ke lautan, dibuang di laut. Kemudian dibawalah pemuda tersebut di atas perahu. Pemuda itu pun kembali berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Maka perahu itu terbalik, mereka tenggelam semuanya, dan yang selamat hanya si pemuda tadi. Pemuda itu pun berjalan kembali ke tempat raja, ingin menantang raja itu lagi. Ia tidak mau kabur, ya, karena tadi ia sudah menyesal menyebabkan pendetanya meninggal. Ya. Raja berkata kepadanya, apakah yang akan dilakukan oleh yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Ia menjawab, Allah telah menyelamatkanku membunuh semua prajurit tersebut. Kemudian si pemuda ini berkata kepada raja, Anda tidak akan dapat membunuh saya sehingga Anda mau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka raja berkata, apa itu? Ia berkata, kumpulkanlah semua orang di sebuah tanah yang lapang, dan saliblah saya di batang pohon. Saliblah saya di batang pohon. Baik. Kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat anak panahku. Letakkanlah anak panah itu pada busurnya. Kemudian ucapkanlah dengan nama Allah, Rob pemuda ini, Tuhan pemuda ini. Kemudian lontarkan anak panah tersebut. Apabila Anda mengerjakan semua itu, maka Anda akan bisa membunuhku. Baik. Maka raja mengumpulkan semua orang di tanah lapang. Anak tadi disalib pada sebuah batang pohon. Kemudian raja mengambil sebuah anak panah dari tempatnya. Lalu dia meletakkan anak panah di busur. Selanjutnya ia mengucapkan dengan nama Allah, Rabb anak ini. Anak panah dilesatkan dari busurnya dan tepat mengenai pelipis anak tersebut. Lalu anak tersebut meletakkan tangan pada pelipisnya, kemudian ia meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, raja melakukan menembakkan panah sebelumnya tanpa mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi raja tersebut hanya melemparkan panahnya tanpa mau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian ternyata panah tersebut meleset dan dia tidak bisa meninggal. Akhirnya pemuda tadi tahu bahwasanya raja tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pemuda tadi meminta kepada raja untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka akhirnya yang kedua kalinya raja pun mau mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian anak panah melesat mengenai pelipis pemuda tersebut dan meninggal. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut beriman. Mereka semuanya beriman kepada apa yang diyakini oleh pemuda tersebut. Akhirnya orang-orang berkata, kita semua beriman kepada Rob anak ini. Kita semuanya akan mengikuti agama anak ini. Karena bahkan raja sekalipun tidak mampu untuk membunuh anak ini kecuali dengan apa yang dimintakan oleh anak tersebut. Maka akhirnya raja menjadi kewalahan, menjadi panik.
Para menterinya mengatakan, adakah Anda mengetahui apa yang selama ini Anda khawatirkan? Sungguh demi Allah, apa yang Anda khawatirkan ini telah terjadi. Semua orang telah beriman mengikuti agama pemuda tersebut. Semuanya tidak mau lagi mengikuti agama Anda, wahai raja. Akhirnya raja tersebut murka, marah besar, kemudian memerintahkan untuk membuat parit yang sangat besar, yang kemudian diisi dengan kayu bakar, dinyalakan dengan sangat tinggi api tersebut, menangkap semua orang-orang, kemudian dipaksa untuk kembali kepada agama sebelumnya. Apabila tidak mau, maka mereka semuanya akan dilemparkan ke dalam api tersebut. Barang siapa yang tidak kembali kepada agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit yang penuh api tersebut. Atau silahkan dia terjun ke dalam api tersebut. Maka orang-orang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya, tidak mau mengikuti raja. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong, ya, ditampakkan ke dalam api tersebut. Mereka semuanya meninggal. Hingga ada seorang perempuan yang datang dengan membawa bayinya. Perempuan ini takut, ya. Bukan takut akan dirinya, namun takut dan merasa kasihan terhadap bayinya. Kenapa bayi sekecil ini dia harus meninggal? Lalu kemudian atas kuasa Allah, bayi ini berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Maka sang ibu pun menjadi yakin akan iman kepada Allahnya. Semakin yakin akan agama yang dibawa oleh pemuda tersebut. Maka dengan sukarela dia pun terjun ke dalam api. Maka ini merupakan kisah tentang kesabaran seorang pemuda dalam menghadapi kezaliman, dalam menghadapi, ya, penguasa yang zalim, dan juga tentang kesabaran orang-orang, ya, di kampung tersebut, ya, mereka bersabar memegang teguh ajaran Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka harus dibakar hidup-hidup di atas parit. Allah juga berfirman dalam Al-Quran mengenai kisah ini, "Qutila ashabul ukhdud." Sungguh celaka orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bihi, wa hum yaf'aluna 'ala wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan mereka menyaksikan pelemparan tersebut. Mereka melemparkan orang-orang beriman ke dalam parit tersebut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak dilemparkan ke dalam parit ini kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah. Penduduk desa tersebut yang beriman, mereka bersabar, yang di atas imannya, dan lebih memilih untuk mengorbankan dan juga dalam hadis yang di yang kita kaji kali ini dalam riwayat Muslim. Baik, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, waktu telah menunjukkan pukul 9.30, dan ini kajian telah selesai. Silakan apabila ada yang ditanyakan, bisa secara langsung atau lewat chat, baik chat di sini ataupun chat di grup. Silakan nanti ditanyakan. Baik, ada yang bertanya? Ya. Baik, apabila tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.